Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya. Kali ini kita masih akan melanjutkan lagi untuk mengerjakan soal PD Mitra, di mana ini adalah bagian jurnal penyesuaian. Nanti setelah bagian jurnal penyesuaian di dokumen transaksi 4 ini kita selesai, saya akan lanjut ke neraca lajur yang sudah kita buat kolomnya tadi di video sebelumnya. Jadi nanti kita akan lanjut langsung sampai neraca lajurnya selesai. Oke, kita mulai lagi ya untuk menginput jurnal penyesuaian pada soal PD Mitra dokumen transaksi nomor 4. Oke, ini yang pertama. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Nah, di sini sudah disebutkan kalau saldonya itu nantinya mau dipindahkan ke PPN payable. Oke, kita buat dulu tanggalnya. Oke, kita lihat. Karena kita mau nutup PPN income dan outcome. Kita lihat di datanya tuh dari neraca saldo akhir ya. Kita lihat di sini PPN outcome itu nilainya ada di kredit. Kalau ditutup ada di sebelah debit. Nah, seperti ini kalau mau ditutup. PPN outcome di kredit, maka ditutup di sebelah debit. Kalau ditutup itu nantinya akan jadi 0. Nah, ini dia. Lalu berikutnya adalah PPN income. PPN income ini kan saldonya di debit. Nah, kalau ditutup di kredit. Oke. Jadi tinggal nyalin aja angkanya dari neraca saldo akhir. Ini dia PPN income. Nah, selisihnya di sini sebutin. Selisihnya akan dipindahin ke PPN payable. Kenapa? Karena nilai PPN outcome itu lebih besar dibandingkan PPN income. Makanya dipindahkan ke PPN payable. Seperti ini. Jadi tinggal dikurangin PPN outcome dikurangi dengan PPN income. Nah, seperti ini aja. Kalau udah, sekarang kita lanjut. Ini penyesuaian yang terakhir ya. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 1% dari peredaran bruto. Dan catat PPh tadi menggunakan akun income tax expense dan income tax payable. Oke, kita buat dulu nama akunnya. Income tax expense. Ini dia. Dan income tax payable. Nilainya didapat dari nilai dari sales, kan dia minta peredaran bruto ya, berarti nilai sales, yang sales ini 1.530.800.000 dikurangin dengan sales return 52 juta, dikurangin dengan sales diskon 310.000. Hasilnya dikalikan dengan 1%. Oke. Sudah, karena di sini disebutkan peredaran bruto. Kalau udah, kita tinggal jumlahkan. Oke, sekarang saya akan jumlahkan keseluruhannya dari video kita yang tadi penyesuaian yang pertama ya ini. Nah, tinggal dijumlahkan aja. Untuk melihat video sebelumnya bisa dibaca di deskripsi video kali ini. Oke, ini adalah di jurnal penyesuaian. Sekarang saya akan membuat neraca lajurnya sekalian. Nah, tadi udah dibikin ya di video sebelumnya. Ini kolomnya. Kalau misalnya belum mengikuti, bisa dilihat di deskripsi video cara membuat kolom neraca lajurnya. Sekarang kita akan ke penyesuaian. Karena saya ini pakai Excel, jadi saya pakai rumus ya. Di dalam
Excel ini kalau di kelas 10 itu kita ada belajar namanya spreadsheet. Jadi kita akan menerapkan rumus yang kita pelajari di spreadsheet. Rumus untuk penyesuaian itu adalah sum if. Ya, kalau sum if ini enak langsung muncul angkanya. Nah, kalau nggak pakai rumus bagaimana? Nah, kalau nggak pakai rumus seperti ini. Misalnya di sini cash in bank-nya bertambah di debit nih. Harus kita pindahkan nih debit satu-satu ya. Ini kalau nggak pakai rumus. Tapi kalau pakai rumus cukup satu saja nih. Misalnya rumusnya sama dengan sum if buka kurung. Ranknya yang mana? Ranknya yang ada di jurnal penyesuaian ini ya. Berarti yang dari ref ya, dari atas ini kita blok semua sampai dengan nih. Sampai terakhir ini ya. Sampai terakhir ini. Berarti kita kunci menggunakan FN F4 atau F4 yang ada dolar-dolarnya nih di depannya ya. Lalu titik koma atau koma lihat di laptop. Kriterianya yang mana? Nah, kriterianya yang ini. Kalau di petty cash, ini deretan petty cash yang saya gunain berarti petty cash. Kalau dari atas berarti cash in bank. Lalu, ini tidak dikunci. Berikutnya adalah sum rank. Sum rank itu jumlahnya yang mana? Nah, karena ngomongin debit, maka kita bloknya yang sebelah debit. Nah, ini juga diblok semuanya. Dari atas ini ya, dari atas debit ini yang pertama tadi sampai dengan yang bawah. Nah, ini dia. Jangan lupa dikunci. Kalau misalnya saya nggak mau dikunci, gimana? Pakai namanya name box. Oke, habis ini kita bikin name box. Oke, ini kok 0? Iya, karena memang nggak ada transaksinya. Nih, kita ke bawah. Tuh, sudah ada isinya. Oke, kita mau memastikan ini juga pakai rumus. Tinggal copy aja. Tuh kan, sama. Ini dia. Jumlahnya 145.452.400. Sama ya. Ini kalau mau nggak pakai name box. Kan kalau mau pakai name box gini, tinggal kita blok aja gini. Seperti ini, di blok. Ini di blok, ini di blok semua. Saya bikin namanya jurnal penyesuaian, saya singkat JP ya. Lalu ini blok debitnya semua. Sama bloknya saya buat namanya debit. Nama ini bebas ya. Ada yang mau bikin debit. Kadang saya bikinnya D aja atau K saja, nggak masalah. Ini kredit. Oke, kita bikin rumusnya. Ini udah ya, nemboknya udah jadi. Sekarang kita akan buat di penyesuaian ini. Sama dengan sum if, buka kurung. Nah, ranknya tadi apa? JP, kan? Lalu kriterianya yang ini. Cash in bank. Lalu sum ranknya kan kredit. Nemboknya adalah kredit. Ini dia udah muncul, tinggal klik 2 kali aja. Tuh. Kok nggak ada, memang nggak ada transaksinya kredit. Kita tinggal copy ke bawah. Tuh dia. Oke, sudah ada. Nah, jadi boleh manual. Kalau mau pakai rumus, maka menggunakan rumus sum if. Oke, kalau udah kita lanjut, kita jumlahkan. Sebenarnya ini juga bisa pakai rumus if. Ya, ini kalau mau nggak pakai rumus seperti ini sama dengan debit. Kalau ketemu debit kita tambahkan, kalau ketemu kredit kita kurangin. Oke. Ini enggak, berarti ini kita copy dulu. Kita copy dulu yang untuk harta. Oke, ini enggak, ini salah. Ini kredit, saldo kredit, ketemu kredit ditambahin ya. Ketemu kredit dikurangin. Nah, seperti ini. Oke. Ini berlaku buat di sini. Nah, ini bisa nih di-copy aja ke bawah. Tuh. Jadi kalau pakai rumus itu cepat ya. Ini rumusnya sama seperti ini. Lanjut kita copy rumusnya. Tuh.
Ini debit, berarti rumusnya ini. Ini kredit, berlaku rumus kredit. Kalau pakai Excel gini, tapi kalau pakai manual, ya pakailah kalkulator. Jadi kalkulatornya tinggal dihitung saja. Ini dia, udah. Oke, ini saldonya kredit. Oke, kita akan copy sampai ke bawah. Oke. Nah, ini harus balance. Nah, ini seperti ini balance. Sudah benar ya. Kalau kita bikin jurnal balance, neraca saldonya sudah balance. Penyesuaiannya balance. Pasti neraca saldo setelah penyesuaian pastinya balance seperti ini. Nah, sekarang tinggal laba rugi. Laba rugi kita tinggal copy paste saja angkanya dari nomor akun 4. Ini berarti dari sini ya, debit. Pakai rumus juga bisa. Ini pakai rumus if. Nah, ini tinggal copy paste saja. Nah, karena laba rugi itu angkanya berasal dari nomor 4, akun 4 ini. Kalau yang ini dari harta. Semua dasarnya dari neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini tinggal kita copy paste saja. Ini kalau laba rugi dan neraca pakai rumus if ya, kalau mau pakai rumus. Ada di video saya sebelumnya pakai rumus if. Tergantung ini digitnya berapa nomor akunnya ya. Oke, kalau udah, nih. Dia tidak akan sama jumlahnya. Kenapa? Karena ada laba atau rugi. Nah, seperti ini. Karena kredit lebih besar kita kurangin dengan debit. Ini adalah laba usaha. Ya, ini laba. Habis itu kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan, geser ke sebelahnya. Nah, angka laba ini dipindahkan ke kredit di neraca. Kalau rugi berarti posisinya ada di kredit. Nah, kalau rugi itu dipindahkan ke neraca bagian debit karena mengurangi modal. Kenapa dia kalau laba ada di sebelah kredit? Karena akan menambah nilai modal. Nanti akan nampak di laporan perubahan modal. Jadi ini neraca lajur kita sudah selesai. Jadi inilah tahapan untuk membuat neraca lajur. Jadi kalau laba rugi itu isinya dari nomor akun 4. Kalau pakai rumus, itu pakai rumus if. Ya, kalau neraca itu dari nomor akun 1 sampai dengan 3. Harta, hutang, dan modal. Demikian video kita kali ini sudah menyelesaikan tadi penyesuaian dokumen nomor 4 beserta menyusun neraca lajur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya membuat laporan keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.